Selanjutnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak memperpanjang kalam. Untuk apa kita beramal soleh? Minimal ada 4. Fadilah amal soleh minimal ada 4. Di luar tadi mengiringi amal-amal atau ibadah-ibadah mahdoh kita. Nah, minimal ada 4 poin, ada 4 mata busur panah. Kenapa sih kita beramal soleh? Apa sih yang menjadi supportnya kita beramal soleh? Seberapa pentingkah kita beramal soleh? Minimal ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, mengundang ridhonya Allah. Jadi amal soleh itu adalah cara Allah meridhoi kita, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ridho diri kepada diri kita, ridho terhadap harta kita, ridho dalam perjuangan hidup kita. Ridhonya Allah itu segalanya. Nggak ada mengalahkan ridhonya Allah. Buat apa kita dimuliakan manusia tetapi Allah nggak meridhoinya? Na'udzuh. Betul apa betul? Waduh. Disanjung, dipuja, dipuji, waduh, dihormati, dicium tangani, tapi Allah nggak redho. Ya Allah, itu mas kesengsaraan di atas kesengsaraan, Pak. Kesengsaraan di atas kesengsaraan. Allah nggak ridho dalam hidup kita. Yang pertama amal solehnya yaitu tadi apa? Mendatangkan atau mengundang ridho Allah. Yang kedua, biar cepat ya. Apa yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah? Menjadi kafaratuz dzunub. Apa? Penggugur dosa-dosa kita. Jadi amal-amal soleh yang kita anggap remeh-remeh itu, buang sampah pada tempatnya, senyum kepada tetangga, amal soleh bukan? Amal soleh, Pak, banyak sekali amal soleh. Bersihin masjid, rapihin masjid, banyak sekali. Bahkan kalau kita di pesantren itu apa? Beresin sendal di masjid. Betul? Pernah lihat gak Pak kalau di masjid ada orang-orang khodim-khodim atau marbot lah istilahnya, beresin masjid, apa namanya, sendal-sendal di masjid. Tanya, Pak, ngapain begini? Amal soleh. Banyak, Pak, amal soleh itu, Masya Allah. Matiin lampu masjid, kalau nggak dipakai matiin. Wah, itu amal soleh banyak sekali. Nah, salah satu fadilah daripada amal soleh yaitu kafaratuz dzunub, penggugur dosa-dosa. Berkata yang baik kepada orang, itu penggugur dosa-dosa. Memaafkan orang lain, wah, penggugur dosa-dosa. Apa kalau Rasulullah SAW baginda menyampaikan, bersabda, ittabi'il hasan sayyi'atal hasanata tamuha. Ikutilah keburukan-keburukanmu dengan segala kebaikan-kebaikan, tanda kutip amal soleh, tamuha, akan dihapuskan dosa-dosamu, akan dihapuskan kejelekan-kejelekanmu. Jadi dengan cucuran amal-amal soleh sedikit demi sedikit, dosa-dosa kita yang hitam dengan yang putih dihancurkan sama-sama hilang. Jadi amal soleh itu demikian. Untuk kafaratul dzunub, penggugur dosa-dosa. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa sih kita beramal soleh? Sehingga seberapa pentingkah kita beramal soleh? Yang ketiga, menjadi tirakatnya orang tua untuk anaknya, menjadi tirakat anaknya untuk orang tuanya. Nah, ini Pak, ini dia nih. Saya ulangi, menjadi tirakatnya orang tua untuk anaknya, yang di bawah anaknya, menjadi tirakat anaknya untuk orang tuanya. Apa maksudnya? Amal-amal soleh orang tua akan berdampak kepada anaknya.
Banyak Pak, banyak. Banyak sekali, banyak sekali yang sudah ditampakkan di dalam kehidupan kita ini. Begitupun juga amalnya anak yang akan berdampak menjadi tirakatnya kita sebagai anak untuk menjadi anak soleh yang akan mendapatkan pahala. Orang tua pun juga mendapatkan pahala tersebut. Anak sholat 5 waktu, orang tua dapat pahala, masya Allah. Jadi tirakatnya orang tua untuk anaknya itu menjadi sebuah poin tersendiri, Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau katanya Gus Kausar, Pak, tahu Gus Kausar? Gus Kausar Peloso, kita hanya kita hanya mendorong atau memaksa anak untuk A, B, C dan seterusnya, tetapi kita sendiri tidak pernah melakukannya. Ayo nak ngaji, awakmu ngaji apa ora? Ayo nak hafal Quran, kamu hafal Quran apa tidak? Ayo nak bersedekah, kamu bersedekah apa tidak? Dan seterusnya. Maka menjadi barometer bagaimana anak itu baik, ya orang tuanya harus baik. Dan bisa dipastikan, meskipun itu menjadi takdir Allah juga, kalau orang tuanya jahat jangan jangan berharap anaknya jadi baik. Gimana? Betul apa betul? Ngaca. Kalau bahasa Ki Hasan ngaca. Apa? 1, 2, 3 ngaca. Ya Pak Haji Herwin ya. Enggak tak? Masya Allah tabarakallah. 3, kenapa kita beramal soleh? Tirakat orang tua untuk anak, tirakat anak untuk orang tua. Sebagai bentuk doa kita kepada orang tua, amal soleh kita. Nah yang terakhir Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa kita beramal soleh? Yang terakhir nomor 4 adalah menjalankan perintah Allah untuk apa? Allah membersamai setiap langkah-langkah kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi bagaimana cara Allah mencintai kita? Coba saja terus beramal soleh. Terus beramal soleh. Dan cinta Allah dibuktikan dengan apa? Salah satunya Allah kabulkan doa-doa kita. Pertanyaan kan muncul, kalau Allah belum mengabulkan doa-doa kita, berarti Allah nggak sayang sama kita. Lebih sayang sama kita karena apa? Bisa jadi doa kita tidak pantas untuk kita. Saya ulangi ya, bisa jadi doa kita tidak pantas untuk kita. Terkadang kita berpikir baik untuk kita, tapi Allah bilang itu jelek bagi kita. Dan sebaliknya, kita anggap jelek bagi kita, ternyata bagi Allah yang terbaik. Istri, pasangan hidup, kita anggap yang terdahulu lebih baik buat kita. Enggak, yang sekarang lebih baik bagi kita. Karena apa? Karena Allah telah mentakdirkan itu, dan Allah mentakdirkan pasti yang terbaik bagi hambanya. Ayo beramal soleh Bapak Ibu rahmati Allah. Di poin yang terakhir Reza mengajak, ayo kita beramal soleh dengan 4 poin ini. Yang pertama tadi mendatangkan ridho Allah. Yang kedua apa? Kafaratuz dzunub, penggugur dosa-dosa. Yang ketiga apa? Tirakatnya orang tua untuk anak, dan tirakatnya anak untuk orang tua. Sebagai bentuk doa kita untuk orang tua, kita beramal soleh. Yang keempat apa? Menjadi golongan orang-orang yang Allah cintai. Karena apa? Allah bersama orang-orang yang beramal soleh, yang berbuat kebaikan. Dan bentuk Allah sayang sama kita adalah Allah kabulkan doa-doa kita satu persatu. Karena saya yakin Bapak Ibu rahmati Allah, hakul yakin,
Ada hadis Nabi mengatakan begini, Allah mengabulkan doa seorang hamba atau seorang muslim, mukmin untuk saudaranya ketika dia tidak mengetahui didoakan oleh saudaranya. Saya berbuat baik sama seseorang, dia senang saya berbuat baik, dengan lisan dia saya tidak tahu didoakan oleh dia. Itu dikabulkan oleh Allah cepat. Kalau kita punya nasi goreng Pak, atau nasi uduk, kita kasih sama orang yang mungkin kelaparan di pinggir jalan, dia bengong, mungkin mohon maaf habis mencari rongsok dan seterusnya, lagi capek, jenengan kasih nasi uduk, kita sudah pergi, mulutnya tetap berucap apa? Berucap doa. Ya Allah, itu orang baik banget. Ya Allah, balas dia. Ya Allah, kabulkan doa-doa dia. Ya Allah, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, anak-anaknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebanyak butiran nasi yang dia makan, sebanyak itu pula doa-doa yang terucapkan. Masya Allah. Kita udah pergi kemana-mana, tapi doa tetap dilantunkan. Barakallahu fikum. Jangan bosan jadi orang baik, terus beramal soleh. Persiapkan kematian kita masing-masing dengan persiapan yang terbaik, yang terindah. Salah satunya adalah persiapkan dengan amal soleh. Betapa indahnya mati atau meninggal dunia, Allah panggil ke dalam kembali kepada Allah dalam keadaan beramal soleh. Dan sangat hina rasanya, sangat sedih rasanya ketika ada seseorang yang mati, yang meninggal kembali kepada Allah dalam berlumuran dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Al-Fatihah.